I said, Blackmail. Take it off. bro, now you must bring your power. Pushed around for too long. Now it is. Mayo and chocolate, motherfucker! Cerita diawali dengan seseorang bernama James King yang sedang menangis histeris. Kita mundur 1 bulan sebelumnya. James adalah seorang manajer yang kaya raya. Dia bertunangan dengan Alisa, wanita cantik yang hobi menggali emas. Tukang cuci mobilnya yang bernama Darnell Lewis adalah seorang suami dan ayah yang berjuang untuk menyekolahkan putrinya yang bernama Makayla. Here, you tell her. Hey, baby. Murdered. Why do you want me to desperate? Baby. I need some love. Can you just hug me? Murder. Putrinya disekolahkan jauh dari lingkungan kumuh tempat mereka tinggal. Awal pertemuan James dan Darnell terjadi ketika Darnell secara tidak sengaja membuat James takut di tempat parkir karena James mengira Darnell akan merampoknya. Padahal Darnell hanya ingin mengembalikan kunci mobilnya. Kemudian bercerita tentang perjalanan suksesnya supaya terinspirasi. Tetapi dia malah memberikan 2 lembar uang sebagai tip. Aduh. Alisa mengadakan pesta pertunangan dengan James, di mana dia memberikan gitar listrik sebagai hadiah dan juga mengundang John Mayer untuk tampil. Saat James duet dengan Mayer, polisi datang dan menangkap James atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Pengacara James yang bernama Peter Penny menyuruhnya untuk mengaku, walaupun James bersikeras bahwa dia ingin dibebaskan. Hakim memutuskan bahwa James bersalah dan dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan hanya 30 hari untuk membereskan urusannya. Asetnya dibekukan dan dia ditempatkan di tahanan rumah. Dia mencoba melarikan diri dengan memotong gelang kaki, namun dia gagal. Saat mengajak Alisa untuk kabur, dia menolak. Dan ditangkap lagi oleh polisi. James bertemu kembali dengan Darnell di tempat parkir dan berkata dia takut di penjara. James juga bertanya kepada Darnell bagaimana cara bertahan di penjara. Dengan asumsi bahwa Darnell memiliki pengalaman karena berkulit ireng. Darnell pun marah dan mengolok James bahwa dia akan menjadi sasaran di dalam penjara. James kembali memohon kepada Darnell untuk mengajarinya cara bertahan. Darnell akhirnya mau dengan syarat dia harus dibayar $30.000. James tanpa pikir panjang langsung setuju. Dia menghubungi sepupunya yang pernah mendekam di penjara untuk mendapatkan informasi. Untuk memulai pelatihan, Darnell menyemprotkan merica kepada James
supaya terlihat menakutkan. Dalam upaya mencari bantuan, James menghubungi Martin, bosnya, dan ayah Alyssa. Martin yang merupakan seorang penjahat mengira James telah mengetahui kebenarannya. Dia membujuk pengacaranya serta seorang pembunuh bayaran bernama Gail untuk menangani masalah ini. Beberapa hari sebelum masuk penjara, James dan Darnell setuju kalau James bergabung dengan geng lokal yang bernama Crenshaw Kings. James memakai pakaian melisning yang menarik perhatian. Sepupu Darnell yang bernama Russell, dia sebagai pemimpin geng tersebut meragukan kemampuan James dan curiga pada Darnell kalau dia berbohong tentang situasi penjara. James kemudian membantu geng tersebut dalam hal investasi dan keuangan. Darnell membawa James ke bar tempat geng Allegiance of Whites berkumpul. James gagal meyakinkan mereka bahwa dia seorang rasis, dan malah mereka mengira dia seorang polisi. James nyaris dibakar oleh para supremasi kulit putih. Darrell menyelamatkannya dengan masuk membawa penyembur api. You know what? People ain't trying to hurt you. Think about that. Bring me their fucking heads! What? You can't see the... It's Nazi titties! So glad to be... Darrell menyadari bahwa James tidak bersalah dan menyimpulkan bahwa Martin adalah otak kejahatan di balik skema tersebut. Okay. The dumbest genius. Get up, James. Mereka menyusup ke rumah Martin dan menemukan bukti penggelapan di komputer kolot. That's what we need. Yeah. Look, you say... Namun, Gail mendapati mereka dan merebut kembali komputer itu. He's gonna shoot us. Oh, fuck. You still with the gun. Dia juga memberitahu James bahwa Darnell memiliki catatan bersih dan tidak pernah masuk penjara. Merasa dikhianati, James meninggalkan tempat itu. Remember, whatever happens to... About going to jail, but I did my job. I don't even give a shit. James kembali ke Crenshaw Kings untuk bergabung lagi. Sebagai ujian, mereka memintanya untuk menghabisi seseorang. Almost. Darnell datang tepat waktu dan meyakinkannya untuk menangkap Martin dan juga mengungkap kebenaran. Bro, I came here to tell you that fuck is Mayo. I'm Mayo. It's... Mereka menemukan kapal pesiar Martin dan menyelinap ke dalamnya. Setelah mengambil komputer, mereka berhadapan dengan Gail dan membunuh bayaran lainnya. From Beverly Hills? Just can't get it through your head. Are you okay? Back, Mayo. Take it off. Now you must bring your power. James melakukan gerakan capoeira untuk melawan para penjahat, sementara Darnell melindungi komputer. Mayo and chocolate, motherfucker! What's going on here? Sick son of a bitch. How could you do... Martin akhirnya mengakui kejahatannya. Alyssa juga mengakui bahwa dia juga terlibat. Hey, James. Sorry it had to end this way. Dalam kekacauan, James mengeluarkan pistol yang disembunyikannya,
mengarahkannya ke Gail hingga polisi tiba. Butts. Shoot me, shoot Martin, get shot. Just shoot that bitch anyway. You're not gonna shoot. Irons on him. It's got dogs that can swim. Shit, plausible. Shit. By my calculation, we should be well. That's perfect. That's great, right? Where you going? Martin. Akhirnya, Martin, Gail, dan Peter ditangkap. James ditangkap karena mengeluarkan senjata yang tersembunyi dan harus menjalani hukuman 6 bulan tahanan. Someone should have told me this mayo went bad. Miss Santa Cock. Dia membantu Darnell untuk mengembangkan usaha pencucian mobilnya. Daddy, I like your car. Setelah 6 bulan, cerita pun selesai dengan Darnell menjemput James dari penjara. Terima kasih. Big fella. I'm happy. Never thank you. All right. Good, Dave. Get my hands on a Wall Street Journal.